البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Akhlak jahiliyah, bahwasanya ini kufur asghar, tidak sampai menyebabkan orangnya murtad, istilah jahiliyah itu. Wa jaa fi riwayatil Bukhari wa Muslim min tariq Abi Muawiyah anil A'mash anil Ma'rur. Abu Muawiyah Muhammad bin Qasim ad-Darir asbatun nas. Thayyib bila fatal qultu ala hali saati minal kibar. Saya berkata, yaitu Abu Dzar, di atas keadaan saya di masa sekarang ini, yaitu berusia tua, apakah saya yang setua ini masih memiliki karakter jahiliyah? Qala na'am. Nabi mengatakan ya. Ala hali sa'atika minal kibar, dalam keadaan masamu itu sudah tua, yaitu masih mungkin orang yang sudah lama belajar ternyata masih ada kekeliruan, namanya bukan Nabi. Nah, tinggal diperbaiki. Wa yustafadu min dzalik, diambil faedah dari itu, anna syakhsan ala kibari sinni, bahwasanya seseorang itu sekalipun usianya tua, qad baqiya fi nafsihi syai'un min khisalil jahiliyah, tetap tersisa, yaitu masih tersisa pada dirinya sedikit dari karakter jahiliyah, li adami ma'rifatihi biha, karena dia tidak mengetahui itu. Jelas Abu Dzar tidak ada niat ikut jahiliyah, tapi tidak tahu bahwasanya ini masih termasuk karakter jahiliyah. Itu Abu Dzar. Gimana dengan yang mungkin bapak-bapak kita, datuk-datuk kita yang di kampung-kampung yang tidak belajar, atau yang di kota-kota jauh dari ilmu? Tentunya lebih besar kemungkinan untuk mengalami berbagai jenis dari karakter-karakter jahiliyah. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa yadharuli, dan nampak bagi saya, anna dzalika kana min Abi Dzar, itu terjadinya dari Abu Dzar, qabla ayya'rifa tahrimah, sebelum beliau mengetahui itu diharamkan. Ya, kalau sudah tahu, insya Allah sahabat bukan jenis pelaku maksiat, menyengaja maksiat dan semacam itu. Ini beliau belum tahu, menyangka ini biasa, seperti yang disebutkan dalam riwayat kemarin itu. Seseorang kalau dicaci, dia membalas dengan mencaci maki ayah dan ibu orang itu. Ini biasa. Nah, beliau menyangka ini bukan sesuatu yang berdosa. Fakanatil kal khoslatu min khisalil jahiliyah baqiyatan indah. Maka salah satu dari karakter jahiliyah tadi masih tersisa pada diri beliau karena belum tahu. Falihada qal, maka dari itu beliau mengatakan indal mu'allif fil adab, dalam riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, qultu ala saati hadih, di atas masa saya ini, min kibarisin, yaitu usia yang tua. Dohirnya min di sini adalah apa? Min tabiyin dari saati, min bayaniyah. Waktu saya maksudnya apa? Waktu usia tua saya ini. Qala na'am, Nabi menjawab ya. Ka'annahu ta'ajjaba min khafa'i dzalika alaih, sepertinya Abu Dzar merasa heran tentang tersamarkannya perkara itu bagi beliau. Iya, bagaimana saya tidak tahu, saya sudah berumur selanjut ini tidak tahu ini salah. Ya wajar, manusia memang proses belajar, masih dalam proses. Toyib, apalagi sunnah jelas belum dibukukan waktu itu, masih di zaman Nabi, jarang yang menulis. Ma'a wa ma'aki bari sini, disertai dengan usianya yang sudah tua. Fa bayyana lahu kauna hadhil khoslah madmumatan syar'an. Harusnya itu ya, titik 2 ya. Yarhamukallah. Maka Nabi menerangkan kepadanya bahwasanya karakter ini tercela secara syariat. Madmumah ini sebagai apa dohirnya? Sebagai khobar kaun, sehingga mansub. Syar'an ini hal. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadisi aidan, diambil faedah juga dari hadis ini, anna jami'a khisalil jahiliyah madmumah, bahwasanya seluruh karakter jahiliyah itu tercela. La budda min tarkiha, wajib untuk ditinggalkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ba'da dzikri ba'dil adillah, setelah menyebutkan beberapa dalil, beliau mengatakan wa hadza kulluhu yaqtadi anna maka min amril jahiliyah,
Dalil ini semua menuntut bahwasanya perkara yang termasuk dari urusan jahiliyah wa fi'lihim, sesuai ya, makana min fi'lihim, yaitu perbuatan ahlul jahiliyah, fahuwa madmumun fi dinil Islam, maka dia itu tercela di dalam agama Islam. Wa illa, karena jika tidak demikian maknanya, lam yakun fi idhafati hadhil munkarat ilal jahiliyah zammun laha, bukanlah suatu celaan. Kalau tidak seperti ini yang dipahami, berarti bukan suatu celaan apabila perkara mungkar tadi dinisbatkan kepada jahiliyah. Tatkala Nabi mengingkari dengan mengatakan ini termasuk jahiliyah, taulah kita bahwasanya perkara jahiliyah itu wajib untuk ditinggalkan, bukan malah dilestarikan budaya nenek moyang yang berupa kesyirikan atau apa biasanya itu ya, keyakinan-keyakinan sial dan seterusnya, dengan alasan nenek moyang lebih tahu keadaan. Tidak demikian. Syariat telah menggantikan ajaran-ajaran nenek moyang tadi. Wa ma'lumun anna idhafataha ila jahiliyah, dan telah diketahui bahwasanya penisbatan perbuatan-perbuatan itu kepada jahiliyah kharaja makhrajaz dzam, keluar dengan pola celaan, bukan pujian tapi celaan. Istilah jahiliyah aja sudah celaan kan, jahl. Kalau ilim ini keutamaan, jahal ini adalah kekurangan. Wa hadza ka qaulihi subhanahu wa ta'ala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah mereka para wanita itu melakukan pameran seperti pameran yang dilakukan oleh wanita jahiliyah terdahulu. Tabarruj yaitu memamerkan aurat, memamerkan perhiasan untuk menjadi pusat perhatian. Diambil dari buruj yaitu menara. Menjadi pusat perhatian namanya menara. Fa inna fi dzalika dzamman litabarruj, karena di dalam ayat tadi ada celaan untuk tabarruj. Wa dzamman lihalil jahiliyatil ula, dan celaan terhadap keadaan jahiliyah terdahulu. Wa dzalika yaqtadil man'a min musyabahatihim fil jumlah, dan secara umum kalimat tadi menuntut dilarangnya kita dari menyerupai, dari meniru-niru orang jahiliyah. Bukan seperti yang dilakukan oleh para pemberontak Kristen itu. Dikatakan zaman apa? Tanya zaman Renaissance, melakukan pemberontakan terhadap hegemoni gereja di waktu itu, menghidupkan budaya-budaya zaman Yunani, keemasan Yunan. Dan ini adalah batil tentunya. Walaupun mereka sendiri awal sampai akhirnya batil, namanya non-muslim. Thayyib. Wa minhu qauluhu li Abi Dzar radhiyallahu anhu. Termasuk dari pembahasan ini kata Syekhul Islam adalah sabda Nabi kepada Abu Dzar, lamma ayyara rajulan bi ummih, tatkala Abu Dzar mencerca seorang lelaki dengan ibunya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Kasih number biar tak ngantuk. Fa innahu dzammun lidzalikal khuluq, karena sesungguhnya kalimat ini adalah celaan terhadap akhlak tadi. Wali akhlakil jahiliyah, dan celaan kepada akhlak-akhlak jahiliyah secara umum. Allati lam yaji bihal Islam, yang Islam tidak mendatangkan itu. Adapun kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah tapi kebiasaan yang baik, rela berhutang demi memuliakan tamu, ini tidak dicela. Thayyib. Memuliakan orang-orang yang hijrah walaupun mereka sendiri merasa perlu, malah Allah memuji orang-orang para ansor itu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka di atas diri mereka sendiri walaupun diri mereka sendiri serba kekurangan. Ini dipuji walaupun itu memang sudah biasa mereka lakukan sejak zaman jahiliyah, tapi ini karakter yang baik. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Yang buruk-buruk itu yang dicela. Selesai dari iqtida siratil mustaqim. Hadis tadi hadisnya siapa ya? Innama ji'tu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu li utammima mahasinal akhlak. Ada beberapa lafaz. Ya, hadis Abi Hurairah indal Bukhari fil adabil mufrad. Saya diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara li Abi Dzar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Abu Dzar anna fi nafsihi khoslatan min khisalil jahiliyah, bahwasanya di dalam dirinya masih ada salah satu dari karakter jahiliyah, wa huwa min afdhalil muslimin, padahal Abu Dzar termasuk muslim yang paling utama. Fayustafadu min dzalik, maka diambil faedah dari itu, annal ma'asi dunas syirik, bahwasanya maksiat yang lebih ringan dari kesyirikan, la tukhriju sahibaha minal Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tayyib. Tidak seperti apa dulu yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang pergerakan. Kalau dikatakan apa itu? Man mata walaisa ala rabqatihi bai'ah mata ala jahiliyah, katanya, atau ala syu'batin min syu'abil jahiliyah. Barang siapa mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia mati di atas salah satu dari cabang jahiliyah, kata mereka, yang tidak baiat kafir. Ini tentunya salah besar yang seperti itu. Istilah jahiliyah tidak selalu dikatakan pelakunya berarti murtad. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma qissatu Abi Dzar, adapun cerita Abu Dzar, fa inna ma dzukirat liyustadalla biha, hanyalah disebutkan oleh Imam Bukhari untuk dijadikan sebagai dalil ala anna man baqiyat fihi khoslatun min khisalil jahiliyah, bahwasanya orang yang di dalam dirinya masih tersisa salah satu dari karakter jahiliyah, siwa syirik, selain kesyirikan, la yakhruju anil islami bi anil imani biha, dialah dengan itu dia keluar dari iman. Sawaun, sama saja karakter itu, minas shaghair amil kabair, termasuk dari dosa kecil ataukah dosa besar. Tidak dikatakan orangnya kafir walaupun itu jahiliyah. Wa huwa wadih, ini jelas kata Al-Hafidz. Tayyib, yang berikutnya, lafaz berikutnya, wa qauluhu ikhwanukum khawalukum. Nabi mengatakan para pembantu tadi, para hamba sahaya tadi adalah saudara-saudara kalian yang menjadi pelayan-pelayan kalian. Bimakna ikhwanukum khudumukum. Si asal dari khawal itu pemberian, atau mungkin mereka dipanggil khawal karena apa? Memberikan pelayanan. Wa asluhu, ini dohirnya hilang mem ya. Asluhu khudumukum ikhwanukum. Asal kalimatnya dibalik. Para pembantu kalian adalah saudara-saudara kalian. Iya, masih saudara. Tidak seperti yang pernah terjadi dulu beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, ini pun salah juga. Pembantu rumah tangga perempuan, tenaga kerja wanita itu pergi ke Saudi. Entah bagaimana dianggap oleh tuannya sebagai apa? Sebagai hamba sahaya. Ketika salah disetrika belakangnya. Naudzubillah. Ya, jelas itu zalim. Ini bukan hamba. Hamba pun tak boleh disiksa macam itu. Dan salah juga pergi tanpa mahram jauh macam itu. Baik. Qaddamal khobar. Di sini Nabi mendahulukan khobar. Lilih timam, untuk agar kita menumpukan perhatian. Asalnya khawalukum ikhwanukum. Yaitu asalnya berarti apa? Khudumukum ikhwanukum. Para pelayan kalian adalah saudara-saudara kalian. Tetapi kenapa lafaz saudara didahulukan? Yaitu khobarnya didahulukan untuk ihtimam, bukan pembatasan. Jelas saudara kita bukan hanya para pembantu. Takdimu mahakuhu takhir, terkadang memang untuk al-hasr wal ikhtisas, tapi terkadang lilih timam. Sebagaimana dalam balaghah. Untuk kita menumpukan perhatian. Mereka saudara kalian. Seakan-akan Nabi mengatakan saudara kalian adalah itu. Seakan-akan yang lain tidak. Untuk bukan pembatasan, tetapi untuk menambah perhatian. Summa ta'riful khobar, kemudian khobar dibuat ma'rifah. Mana ma'rifahnya itu? Itu idhofah kepada apa? Isim yang ma'rifah, maka dia jadi ma'rifah juga. Ya dulu alal hasr, menunjukkan kepada pembatasan. Asalnya apa tadi? Khudumukum ikhwanukum. Nah, ikhwan diidhofahkan kepada dhamir. Dhamir termasuk apa? Termasuk nakir, termasuk ma'rifah terkuat, maka ikhwan menjadi ma'rifah juga. Kenapa dibuat ma'rifah? Untuk pembatasan.
Faka'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa khudumukum illa ikhwanan lakum. Bukanlah para pembantu, para pelayan kalian itu kecuali saudara-saudara untuk kalian. Baik, sampai ada pembatasan dengan nafi dan isbat seakan-akan. Wa ja'a fi sahih Muslim min riwayatil A'mash anil Ma'rur ibn Suwaid bil lafadz ya Abadar innaka mru'un fika jahiliyah hum ikhwanukum. Nah, ini jelas ikhwan memang sebagai khobar di situ. Nah, hum mubtada, hum itu kembali kemana? Kepada khawal, khawalukum, khudumukum. Jadi ikhwan memang sebagai khobarnya. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka ada di bawah tangan-tangan kalian, yaitu dikuasai oleh kalian. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu. Tayyib, di sini ditasdid kah ya? Si qiraah yang lain khawalu. Seperti apa? Yaitu ada contoh yang lain enggak ya yang dengan jamak taksir dengan fathah? Katabah. Tayyib, misalkan safaroh, baroroh. Tetapi tak marbutoh yang di situ sebagai mubalaghah dihapus. Jadi safar. Demikian pula di sini khawalah jadi khawalukum. Cuma mungkin yang Karmani menjadikan itu musyaddad. Cuma gimana cara membacanya? Bi fathil waw. Iya ya. Dari mana lalu ada tasdid di sini? Khawalukum. Tayyib, wa khawalur rajul hasyamuhu. Yaitu para penjaga. Hasyam itu para penjaga. Asal dari khawalur rajul adalah para penjaganya. Al-wahid khayil. Yang lain membaca apa? Khail, tak masalah. Wa qad yakunu al-khaul wahidan. Cuma masalahnya beliau, tadi wawu di fathah. Wa qad yakunu al-khawal wahidan. Terkadang khawal sendiri mufrad. Jadi memang tak perlu ditasdidkan ya. Tak ada alasan untuk ditasdid dohirnya. Nanti membacanya malah susah kalau wawunya ditasdid. Tapi khawalukum. Wa huwa ismu jama'. Tetap maknanya jamak walaupun dia mufrad misalkan. Tayyib. Ia qa'u alal abad wal amah, berlaku pada hamba yang lelaki dan hamba yang perempuan. Qala al-Farra huwa jam'u khayil. Khail wa huwa ra'i, yaitu penggembala, penggembala yang di bawah kekuasaan kita. Kita sendiri penggembala, kullukum ra'in. Wa qala ghairuh, yang selain al-Farra mengatakan huwa ma'khudun minat takhwil wa huwa at-tamlik. Pemberian atau menjadikan seseorang memiliki. Iya. Sebagaimana dalam Quran, khawwalnakum malaknakum a'toinakum. Kami berikan pada kalian, kami kuasakan pada kalian. Wakil al-khawal al-khudum. Wa summu, maksudnya tanpa tasdid, tanpa tanwin ya. Summu bihi. Mereka dinamakan dengan khawal. Khodam dikatakan khawal. Li'annahum yatakhawwalunal umur, karena mereka yang mengurusi perkara-perkara, menangani. Yuslihunaha, ia menangani. Fa in qulta, kalau Anda mengatakan aslul kalam an yuqal, asal kalamnya adalah khawalukum ikhwanukum. Iya, ada takdim wa takhir. Ikhwan sebagai khobar. Asalnya kan itu, khawalukum ikhwanukum, para pembantu kalian adalah saudara kalian. Li'annal maksud, karena maksud dari Nabi huwa al-hukmu alal khawal bil ukhuwah, yaitu Nabi menghukumi para pembantu adalah saudara kita agar kita tidak memburuk-burukkan mereka. Tayyib. Asalnya kan begitu. Lalu bagaimana ini? Qultu, kata Al-Karmani, jawabannya at-taqdim innama lil ihtimam. Didahulukannya khabar agar kita menumpukan perhatian di situ. Bibayanil ukhuwah, tentang penjelasan persaudaraan, dijelaskan oleh Nabi. Hanyalah pembantu kalian itu saudara kalian, bukan orang jauh-jauh. Wa ammali hasril khawal, cuma sekarang khawal kenapa dibuat hasr, yaitu dibuat ma'rifah yang menunjukkan hasr, pembatasan. Alal ikhwan, yaitu dibatasi kepada ikhwan, bahwasanya pembantu adalah saudara kalian dengan pola terbatas. Laisu illa ikhwanan, bukanlah para pembantu itu kecuali saudara-saudara untuk kalian. Jadi tujuannya adalah untuk menghormati mereka.
Wa qala ba'du ulama ilma'ani, ulama ma'ani dan ilmu ma'ani ini bagian dari balaghah. Al mubtada wal khabar, mubtada dan khabar, ini kaidah yang penting agar kita lebih memahami Quran wal hadis. Idza kana ma'rifatain, jika dua-duanya itu ma'rifah, ayat ta'rif, dengan ta'rif apapun, apakah dengan al ataukah dengan idhofah kepada ma'rifah, ataukah mungkin dengan apa isim isyarah atau dengan isim mausul atau apapun yang lain. Kana yufidu tarkibal has, kana yufidu tarkibu al hasra. Penyusunannya tadi memberikan faedah pembatasan. Seperti apa? Innamal a'malu binniyah. Misalkan yang lebih tepat bukan itu ya, tapi apa? Al hajju arafah, ya. Haji ma'rifah, arafah juga ma'rifah. Menunjukkan haji itu memang rukun terbesarnya hanyalah wukuf di arafah. Baik. Wa imma, dan boleh jadi juga anahu mim babil qalb, yaitu pembalikan, dan ini biasa dalam ilmu balaghah, dalam hadis, dalam lughah Quran alal khilaf. Sebagian ada yang mengatakan takdim wa takhir. Hadis pun seperti itu. Ini contohnya menurut sebagian ulama, ini contoh takdim wa takhir. Mubtada diakhirkan, khabar didahulukan. Dibalik. Al muwarrisi limulahatil kalam, untuk mewariskan, untuk menghasilkan kemanisan kalam. Baik, asalnya kan pembantu kalian adalah saudara kalian. Tapi untuk memaniskan kalam dengan menekankan persaudaraan, saudara kalian tidak lain adalah pembantu kalian. Walaupun apa memang agak bingung kita, tapi itulah maksudnya. Tidak lain para pembantu kalian adalah saudara kalian, si maksudnya itu. Tapi dengan lafaz apa? Saudara-saudara kalian adalah pembantu itu. Yang jauh-jauh ya saudara level yang lain, seakan-akan begitu. Makanya ditekankan di situ. Ihtimam kepada saudara yang jenis ini, karena mereka yang paling dekat boleh jadi dibanding yang lain-lain yang rumahnya lain. Nahwu, contoh penggunaan pola seperti ini juga. Nam wa illam anam kirai kiraka syahidid dam'i in dzaka kadzaka. Wah, ini harus lihat itunya dulu, syarahnya. Tanpa, kalau sekitar perkata nanti maknanya boleh lain. Insya Allah akan lihat dalam apa syarah adab. Ini ada dalam apa kumpulan adab-adab syarah, apa itu adab-adab dan syair Arab. Insya Allah kita lihat syarahnya biar lebih tepat. Tayyib. Selesai dari Kawakibud Darori. Wa fi dzalika tanbih, di dalam pola kalimat tadi ada peringatan ala annaha ulail khudum, bahwasanya para pelayan itu al-ariqa, para hamba sahaya di ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kita. Wa tanbihu bil ukhuwah, diingatkan melalui persaudaraan. Yastalzimu ar-ra'fata war-rahmata wasyafaqah, mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk berbelas kasihan, menyayangi dan sama ya. Syafaqah, berbelas kasihan juga. Rahmah, mengasihani. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.